Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syifalia Fauzia, NPM 19310131, kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang umroh. Pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur yang penting, yaitu perpergian, Baitullah, rukun umroh, serangkaian ibadah umroh, dan syarat umroh. Hukum umroh, kalangan ahli fikih menyepakati legalitas umroh dari segi syara, dan ia wajib bagi orang yang disyariatkan untuk menyempurnakan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya dari segi wajib dan tidaknya dalam 2 arus pendapat berikut. Pertama, sunnah muakkadah. Ia adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad menurut salah satu versi pendapat, juga Abu Tasyur. Dari kalangan mazhab Zaidiyah, pendapat mereka didasarkan atas sabda Nabi tatkala ditanya tentang umroh apakah ia wajib atau tidak. Alasan lain, umroh adalah nas, ibadah yang pelaksanaannya tidak ditentukan waktu, maka ia pun tidak wajib sebagaimana halnya tawaf mujarad. Kedua, wajib terutama bagi orang-orang yang diajibkan haji. Pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i menurut versi yang paling syahih di antara kedua pendapatnya. Imam Ahmad menurut versi lain Ibnu Hazm sebagai ulama mazhab Maliki, kalangan mazhab Imamiyah, Asy-Syafi'i, dan Atsyuri. Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnya, dan mereka bersepakat bahwa pelaksanaan hanya sekali seumur hidup sebagaimana halnya haji. Secara umum, syarat-syarat haji dan umroh adalah sama, yaitu 1. Islam. Orang non-Islam tidak sah dalam melaksanakan haji atau umroh jika dia berkunjung ke tanah suci bahkan mengikuti ibadah haji atau umroh seperti tawaf dan sa'i, maka berjalan haji atau umrohnya hanya sebatal melancong saja. Baligh, anak kecil tidak diwajibkan berhaji ataupun umroh, baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum. Kalau sudah mumayyiz, ia naik haji atau umroh maka sah, tetapi pelaksanaan haji ataupun umroh yang sebelum mumayyiz itu merupakan sunnah dan kewajiban pelaksanaan haji ataupun umroh tidak gugur. Setelah balik dan bisa atau mampu, ia wajib pelaksanaan haji ataupun umroh lagi menurut kesepakatan ulama mazhab. Terus ketiga itu berakal sehat. Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan seseorang mukallaf kalau dia naik haji atau umroh dan dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berakal, maka haji atau umrohnya itu tidak diberikan pahala dari kewajiban itu, sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang kepadanya. Tetapi kalau gilanya itu musiman dan bisa sadar sembuh sekitar pelaksanaan haji atau umroh sampai melaksanakan kewajiban dan syarat-syaratnya dengan sempurna, maka dia wajib melaksanakannya. Tapi kalau diperkirakan waktu sadarnya itu tidak cukup untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan haji atau umroh, maka kewajiban itu gugur. Keempat itu merdeka. Maksud dari merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak hamba sahaya di masa Rasulullah. Ya, di masa modern ini hampir tidak ditemukan di dunia. Istilah merdeka juga bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang, tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan. Kelima itu mampu. Secara sepakat para ulama mazhab menetapkan bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji ataupun umroh berdasarkan firman Allah. Selanjutnya yaitu rukun umroh. Rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4, yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun. Rukun umroh antara lain ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, ihram bagi orang yang hendak beribadah umroh maka ia wajib melakukan ihram karena hal tersebut bagian dari rukun umroh. Kewajiban-kewajiban ihram, dalam ihram ada 3 hal yang kewajiban dilakukan, yaitu niat. Tidak ada perbuatan yang dilakukan dalam sadar tanpa adanya niat. Niat sebagai motivasi dari perbuatan dan niat merupakan hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, jika berihram dalam keadaan lupa atau main-main tanpa niat maka ihramnya batal. Talbiyah.
Waktu membaca talbiyah bagi orang yang berihram dimulai dari waktu ihram dan disunahkan untuk membaca terus sampai melempar jumroh aqodah. Memakai pakaian ihram. Para ulama mazhab sepakat bahwa laki yang ihram tidak boleh memakai pakaian berjahit dan tidak pula kain sarung. Juga tidak boleh memakai baju dan celana. Dan tidak boleh pula ia menutupi kepala dan wajahnya. Kalau perempuan harus memakai menutup kepalanya dan membuka wajah kecuali kalau takut dilihat laki-laki dengan ragu-ragu. Perempuan tidak boleh memakai sarung tangan tetapi boleh memakai sutra dan sepatu. Hal-hal yang disunahkan pada waktu hendak ihram yaitu membersihkan badan, memotong kuku, mencukur, melakukan sholat ihram, melebatkan rambut, memakai wangi-wangian. Hal-hal yang dilarang dalam ihram yaitu kawin, bersetubuh, memakai wangi-wangian, bercela, memotong kuku, memotong rambut, menebang pohon, melihat dirinya dalam cermin, memakai pacar, memakai payung dan menutup kepala, memakai pakaian yang terjahit dan memakai cincin, berbuat kefasikan dan bertengkar, berbekam, membunuh hewan, memburu binatang. Tawaf merupakan salah satu dari rukun umroh yang wajib dilaksanakan. Adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi 3 bagian yaitu tawaf kudum. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh, bukan orang Mekah dan sekitarnya. Ketika memasuki Mekah, tawaf ini menyerupai sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tawaf ini hukumnya sunnah dan yang meninggalkannya tidak dikenakan apa-apa. Selanjutnya itu tawaf ziarah. Tawaf ini juga dinamakan tawaf ifadah. Tawaf ini dilakukan oleh orang yang haji, bukan orang yang umroh setelah melaksanakan nasyid di Mina. Dinamakan tawaf ziarah karena meninggalkan Mina dan menziarah Baitullah. Tawaf wada. Tawaf ini merupakan perbuatan yang terakhir dilakukan oleh orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah. Terus ada sya'i. Ulama sepakat bahwa sya'i dilakukan setelah tawaf. Orang yang melakukan sya'i sebelum tawaf maka ia harus mengulangi lagi. Ia harus bertawaf kemudian melakukan sya'i. Terus ada tahalul. Menurut pendapat Imamiyah, kalau orang yang melakukan umroh tamatu telah selesai bersya'i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya.